Satu lagi termasuk kisah Mus'ab bin Umair ya. Nah, ini Mus'ab bin Umair juga luar biasa, anak muda ya, penduduk kota Mekah, anak muda yang paling enak hidupnya, anak orang kaya. Iya, ibunya orang kaya, semua keperluan anaknya dipenuhi. Ya, ya kita juga bisa membedain kan kalau kehidupan anak-anak, wah ini anak orang kaya nih, pakaiannya aja beda, sepatunya, penampilannya, wanginya, ya kulitnya putih ya. Sama ini, wah ini anak ya kayaknya orang-orang mampu ini ya. Kenapa? Ini aja kancingnya aja bolong itu misalnya, warnanya keli ya bisa, terus ininya robek-robek, kasihan ini, kasihan, perlu dibantu gitu kan. Nah ini Mus'ab bin Umair disebutkan karena Mus'ab bin Umair fata Makkah syababan wa jamalan wa sinnan wa kana abawahu yuhibbanihi. Mus'ab bin Umair itu seorang pemuda ya yang tampan, ya wajar, cakep ya, tampan dan dicintai oleh kedua orang tuanya. Ini anak kesayangan ini. Ibunya memberikan kepadanya pakaian-pakaian bagus terus. Iya. Bahkan dia adalah orang yang terharum di Mekah. Wa kana akthar ahli Mekah. Iya. Orang yang paling harum di Mekah. Terus sendalnya yalbasul hadrami minan ni'al. Sendalnya terbuat dari Hadramaut. Sendalnya bukan sendal biasa gitu, sendal istimewa. Orang udah tahu ini harganya aja bisa sekian gitu ya. Kalau dia berjalan, itu parfumnya akan tercium dari jarak sekian. Jadi orangnya belum nyampe, wah ini kayaknya ada Mus'ab nih. Oh dari mana? Aromanya udah nyampe duluan. Ini kan Masya Allah. Ya. Saya dulu di pesantren bisa nyiriin kedatangan Ustaz saya, Ustaz Ja'far Martalib rahimahullah. Itu kita lagi nunggu beliau, saya sudah duduk di teras. Wah ini Ustaz mau datang nih. Kenapa? Wanginya udah kecil. Bener nggak lewat kalau dia datang bawa kita, Masya Allah, rahimahullah. Iya. Nah ini Mus'ab bin Umair begitu, tercium. Tapi lihat akhirnya Mus'ab bin Umair masuk Islam dan sama ibunya terkena hasutan sampai akhirnya apa? Melarang anaknya itu masuk Islam, disuruh anaknya untuk murtad, jangan ikut ajaran Muhammad. Tapi Mus'ab bin Umair tidak mau. Iya, kokoh juga dia. Ya udah, konsekuensinya apa? Disetop nafkahnya. Hidup yang serba enak berubah. Berubah 180 derajat. Padahal dia masih muda. Mungkin kalau anak muda sekarang, wah nggak sanggup. Udah biasa anak mami, terus tiba-tiba kayak gitu, ya. Nah, Masya Allah. Biasa hidup enak gitu ya, terus tiba-tiba diusir dan berubah. Mulailah setelah dia masuk Islam, hidupnya dalam kondisi yang sulit, kulitnya mulai kasar, sampai disebutkan kulitnya itu lepas seperti sisik ular. Ya, yang biasanya halus, mulus, ya karena terawat, sekarang terlepas. Ya beda antara yang dirawat dengan yang enggak, ya. Sampai Nabi ngelihat nangis kasihan. Iya. Mungkin kalau dari dulunya gitu nggak nangis, ya. Sudah biasa dia mah emang isi bolang gitu. Nah ini anak Masya Allah, tadinya ganteng, cakep, penampilannya Masya Allah berubah. Ya, disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, inna lajulusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid, ittala'a Mus'ab bin Umair ma alaihi illa burdatun lahu marfu'atun bi farwin. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baka. Kami, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Tiba-tiba muncul Mus'ab bin Umair. Dia tidak memakai kecuali sepotong kain burdah.
Iya, ya kain murahan, ya pakaiannya udah gak kayak dulu lagi. Ditambal-tambal lagi, ya copang camping, tambelnya pakai kulit, udah sobek-sobek. Makanya ketika Rasulullah melihatnya, beliau menangis. Karena apa? Mengingat kondisi Mus'ab bin Umair yang sebelumnya penuh dengan kenikmatan dan kesenangan. Ya, tapi sekarang kondisinya demikian. Nah itulah, ya. Tapi dunia sebentar, ya. Masya Allah. Nah, ini diantaranya ya. Beberapa kisah lainnya insya Allah kita akan lanjutkan. Ini masih menyebutkan metode yang pertama, bagaimana upaya orang-orang kafir Quraisy menghentikan dakwah Nabi SAW, menyerang secara psikologi, mentalnya. Nah, jadi dengan mempelajari sirah seperti ini akan menambah rasa cinta kita kepada para sahabat, akan menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Iya. Nah, karena kita tahu katanya harus mencintai Nabi melebihi segalanya. Gimana untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi? Nah, di antaranya adalah mempelajari sirah, mempelajari bagaimana perjuangannya Rasulullah SAW dalam mendakwahkan Islam. Iya. Terus melihat bagaimana sosok keteladanan beliau dalam segala hal. Iya, hal semacam inilah yang akan menambah rasa cinta kepada Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi. Hadza siratun mustaqim.